Baik, kembali lagi bertemu dengan saya. Di video saya kali ini saya akan membagi sedikit lagi untuk ilmu untuk potensiometer. Jadi kita akan membuat 4 project, di mana tiap-tiap projectnya itu pasti menggunakan potensio. Cuma ada sedikit perbedaan di 4 project tersebut yang nanti akan saya jelaskan di dalam video. Apa saja perbedaan video pertama sampai video project pertama sampai project yang keempat. Jadi jangan dilompati biar bisa paham. Baik, untuk yang pertama di sini kita lihat di sini ada rangkaian yang udah saya buat. Teman-teman bisa lihat rangkaiannya seperti yang ada di dalam layarnya. Ini seperti ini ya, saya kasih dekat biar lebih jelas. Nah, teman-teman bisa membuat rangkaiannya sedemikian rupa. Sebenarnya kalau di Proteus kita bisa saja tanpa menggunakan resistor untuk pengaman untuk sambung ke Arduino-nya. Namun di sini saya menggunakan resistor, jadi biar lebih nyata aja. Karena yang sebenarnya itu memang harus pakai resistor. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini. Kita ada menggunakan LED di sini. Kemudian ada virtual terminal, ada IC I2C, LCD sama 7 segment. Jadi nanti 7 segment ini akan menampilkan hasil atau nilai dari potensiometer ini. Dan juga LCD juga sedemikian rupa akan menampilkan nilai yang sama, dan juga terminal virtual terminal juga akan menampilkan nilai yang sama. Oke, kita langsung saja masukin programnya. Programnya juga udah buat di Arduino, di aplikasi Arduino FLX-nya ini. Oke, untuk programnya nanti saya lampirkan di deskripsi. Untuk programnya seperti ini. Di sini kita pertama-tama menginisialisasi pin-pin yang kita gunakan. Pin apa saja sama library yang kita gunakan juga. Di sini kan kita menggunakan liquid crystal IC I2C atau LCD dengan pengalamatan 27. Kemudian di sini kita masukin di setupnya ini ada pin mode. Nah, pin modenya ini pin A ini sebagai apa? Kita pakainya sebagai output. Kita masukkan semua pin A sampai pin G. Kita masukkan untuk pin modenya, kasih output. Kemudian untuk D1 sampai D4 juga sama output. Pin LED sama pin potensio juga. Selain pin untuk potensio itu kita pakainya input, karena ketika potensio diputar itu nilainya akan dikirim masuk ke dalam Arduino, sehingga di sini kita pakainya input. Serial bikinnya masih seperti biasa, kita pakai 9600. Oke, ini untuk kode programnya seperti ini. Saya tidak akan terlalu membahas tentang kode-kode programnya dalam sini, karena mengingat untuk waktu agar menghemat durasi dari video juga. Jadi nanti teman-teman bisa download dari kode programnya, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Baik, itu saja kode programnya. Kita udah masukin ke Proteus, kita coba jalankan. Oke, udah nyala semua. Di sini kita bisa lihat untuk nilainya semua sama ya. Di virtual terminal 584, di LCD 584, dan di 7 segment multi 7 segment 584.
Coba kita atur nilainya di potensio. Kita naikkan ya. Kita naikkan nilainya, apakah akan berubah? Ya, berubah, sudah naik menjadi 594. Dan delay dari LED-nya ini, delaynya itu akan bertambah. Ketika nilainya ini kita naikin, delaynya akan bertambah lama. Jadi seperti itu. Semakin kita kurangi, delaynya juga akan semakin cepat dari LED-nya. Ini saya mengurangi langsung dari potensionya jadi 10. Nah, jadi 10, kalau kita lihat sini 1% di potensio itu sama dengan 10 nilainya. Sehingga di sini LED-nya juga akan berkedip lebih cepat, dan nilai yang dimunculkan di LCD, di 7 segmen sama virtual terminal 10. Jadi seperti itu programnya. Kalau kita naikkan, maka nilainya juga akan naik dan delay pada LED-nya pun akan ikut lebih lama. Oke, itu saja program yang pertama. Kita lanjut dengan program yang kedua. Oke. Setelah tutup, kita buka program yang kedua. Oke, potensio. Nah, ini masih sama seperti yang pertama, hanya saja pin yang kita gunakan beda. Kalau tadi kita menggunakan pin digital, sekarang kita menggunakan pin PWM yang ada tanda kayak cacingnya ini ya teman-teman. Kalau dilihat di Arduino-nya ada kayak tanda cacingnya. Nah, ini yang kita gunakan untuk lampu LED-nya. Jadi perbedaan yang tadi sama yang pertama tadi sama yang kedua ini, perbedaannya cuma pada pinnya ini. Untuk programnya hampir sama, tidak beda jauh. Ini programnya ini masih sama, gak ada yang terlalu beda sih. Di sini semuanya masih mirip seperti program pertama tadi. Ini untuk display dari 7 segmen, multi 7 segmen. Di multi 7 segmen itu ada pin 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dimaksud dengan D1, D2, D3, D4. Untuk pin-pinnya kita setting output semua kecuali pin potensio ya. Masih sama seperti yang tadi. Dan langsung aja kita masukin programnya. Untuk kode program nanti saya sertakan di link deskripsi video ini. Oke, file X-nya udah. Oke, kita akan coba ngerun. Oke, udah nyala. Nilainya yang pada virtual terminal, LCD, dan multi 7 segmen nilainya masih sama. Kita akan coba mengubah. Nilainya naik. Jadi di sini kalau nilainya semakin naik, LED-nya yang saya pasang di sini dia akan lebih terang ya. Dayanya akan lebih bertambah, jadi akan lebih terang. Kita coba naikin lagi dikit. Oke, nilainya ikut berubah. Nih, naikin di sini agak susah juga ya. Wow, 90. Nah, ini LED-nya semakin terang. Kalau teman-teman perhatikan tadi
LED-nya nggak terlalu begitu terang ya. Ini sekarang udah lebih terang. Kalau saya turunin LED-nya mati. Ini 18%. 1% LED-nya mati. Kalau saya naikin, nah LED-nya terang dan nilai pun berubah pada multi 7 segmen, LCD dan juga virtual terminal. Oke, itu programnya. Kemudian kita lanjut lagi yang berikut. Ini program yang 1B ya. Jadi yang tadi 1A, ini 1B. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita tutup dulu Open Project. Nah, ini lumayan menarik ya teman-teman. Di sini kita bukan menggunakan potensio untuk mengatur kecerahan ataupun terang redupnya lampu-lampu ini, namun dia akan berurutan tergantung nilai dari potensionya. Semakin tinggi nilai potensio, maka LED-nya akan menyala dari ujung sampai ke ujung satunya, dari sisi satu ke sisi satunya. Gitu ya. Kita rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Tidak begitu rumit rangkaiannya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, hanya seperti ini. Oke, kita buka kode programnya. Nih, ini ya kode programnya. Masih seperti biasa, kita inisialisasi untuk pin-pinnya. Untuk pin analog yang kita gunakan A0 untuk digunakan untuk potensio. Kemudian pin yang lainnya pin digital. Nah, untuk pin digitalnya ini kita setting di sini kasih output semua kecuali pin analog. Itu kita kasihnya input. Nah, pin analog ini terhubung kemana? Terhubungnya ke potensio. Oke, di sini kita atur untuk jadi kita mainnya itu delaynya ya. Semakin tinggi maka pin yang LED, saya ulangi, LED yang menyala semakin banyak. Oke, untuk udah program nanti saya sertakan di deskripsi juga. Kita coba langsung saja. Jangan lupa untuk memasukkan kode programnya di sini. Kalau sudah, kita coba jalanin. Nah, ini kenapa belum nyala? Karena nilai di potensionya ini masih 0 teman-teman. Kita coba ya untuk menyalakan atau menaikkan potensionya. Nah, lampunya akan menyala berurutan tergantung dari nilai yang kita masukkan di potensio. Semakin tinggi maka LED yang menyala pun semakin banyak. Semakin berkurang maka LED yang menyala pun akan berkurang. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira itu project ketiga kita. Kita lanjut lagi yang terakhir ya teman-teman. Soalnya masalah waktu, jadi biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke, yang terakhir mana potensio ya. Nah, ini juga lumayan menarik ya teman-teman, karena di sini kita akan mengisi nilai atau memberikan nilai pada potensio, namun dia tidak akan menampilkan di LCD kalau kita belum memencet tombol atau push button ini. Kalau kita belum memencet push button ini, maka akan muncul kita tidak diberi akses seperti itu ya, dan buzzer akan berbunyi. Namun di rangkaian saya ini buzzer tidak akan kedengaran berbunyi ya. Namun aktif sebenarnya bisa bunyi, cuma tidak kedengaran nanti. Untuk rangkaiannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layarnya. Untuk kode programnya, nah ini dia kode programnya.
Kode programnya seperti ini teman-teman. Di sini nanti kita menampilkan pesannya itu seperti ini. Anda tidak memiliki akses. Kalau kita belum memencet push buttonnya, kita nanti akan dikasih pesan Anda tidak memiliki akses. Namun sebelum itu dia akan membersihkan dulu. Nah, jika kita diberi akses, maka akan tampil nilai potensio. Nilai potensionya berapa? Nah, tergantung dari potensionya kita atur nilainya berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pin modenya, pin button kita kasih input, pull up, kemudian pin buzzer kasih output, dan sensor value-nya dikasih input aja teman-teman. Di sini pengalamatan LCD-nya, LCD I2C-nya high jadi 0x27 ya teman-teman. Kemudian seperti biasa inisialisasi dan penambahan library. Oke, untuk kode program sama nanti saya sertakan juga di deskripsi. Kita lanjut untuk memasukkan programnya, langsung aja ke sini teman-teman. Kalau sudah memasukkan kode program dari Arduino-nya, file hex-nya kita jalanin. Oke, pertama-tama defaultnya dia akan kosong teman-teman. Jadi nggak akan ada muncul pesan apa-apa. Kalau sampai kita mengisi atau menambah atau mengurangi nilai sini, maka kita akan diberi tahu Anda tidak memiliki akses. Untuk diberi akses kita harus memencet push buttonnya ya. Nah, ketika pencet push button baru kita diberitahu nilai potensionya itu berapa. Jadi selama ini belum memencet push buttonnya, kita akan dikeluarin pesan bahwa kita tidak memiliki akses dan buzzer akan berbunyi. Sebenarnya tadi buzzernya bunyi, cuma tidak kedengaran ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk nilainya ini kan 717 ya. Saya coba ganti lagi. Nah, saya kasih turun, Anda tidak memiliki akses. Karena kita belum pencet tombol lagi. Jadi ketika kita mengubah nilai dari potensio, setiap kali mengubah nilai potensio, kita harus memencet tombol button atau push button ini sehingga bisa diberikan akses dan bisa menampilkan nilai dari potensio tersebut. Nah, kalau saya pencet, kita dikasih tahu nilainya berapa, nilai potensio. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam pengucapan, mohon maaf. Nanti ada pertanyaan, silakan masukkan di komen di YouTube ya. Oke, itu saja. Terima kasih.